Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Winda Dwi Wahyuni dari kelas A, nomor absen 16. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tutorial cara pengujian ANAPA 1 jalur dan juga ANAPA 2 jalur dengan menggunakan program SPSS. Baik, langsung saja untuk judul ANAPA 1 jalur yang saya buat, yaitu pengaruh model Problem Based Learning atau PBL, Discovery Learning, dan Inquiry terbimbing terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD di Gugus 5 Kecamatan Grogak tahun pelajaran 2022-2023. Untuk melakukan analisis, kita buka dulu program SPSS-nya. Nah, kemudian pada bagian bawah ada data view dan juga variabel view. Kita klik variabel view-nya terlebih dahulu untuk mendefinisikan variabelnya. Kita tuliskan nama variabelnya. Untuk yang pertama yaitu hasil belajar. Bisa dituliskan menggunakan tanda garis bawah seperti ini. Untuk tipenya kita pilih numerik karena hasil belajar berupa angka. Kemudian desimal kita pilih 0 karena angka hasil belajar yang akan digunakan tanpa menggunakan desimal. Kemudian measure-nya kita ganti dengan scale. Setelah itu kita definisikan variabel yang kedua yaitu model pembelajaran. Tipenya tetap kita pilih numerik karena terdapat simbol nantinya, simbol angka. Angka 1 itu untuk model PBL, 2 Discovery Learning, dan 3 untuk model Inquiry terbimbing. Desimalnya kita ganti menjadi 0. Kemudian pada bagian value-nya, pada model pembelajaran kita klik, kita isi 1 untuk model pembelajaran PBL, kemudian kita klik Add, angka 2, model Discovery Learning, pilih Add lagi, kemudian untuk 3, yaitu model Inquiry terbimbing. Kita pilih Add. Setelah itu kita pilih OK. Untuk measure pada model pembelajaran kita ganti dengan nominal. Ya, jika sudah kita langsung input data pada data view. Nah, di sini saya sudah tampilkan, jadi sebelumnya saya sudah mengetik di Excel, kemudian tinggal copy pastekan pada data view-nya. Secara otomatis, hasil belajar dan modelnya langsung terisi. Selanjutnya, kita lanjutkan pengujian hipotesisnya pada ANAPA 1 jalur. Nah, ANAPA 1 jalur atau One Way ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata 3 atau lebih kelompok data yang independen. Adapun prasyarat analisisnya, salah satunya yaitu data harus berdistribusi normal dan juga homogen. Nah, untuk mengecek normal dan homogen menggunakan program SPSS, kita klik Analyze. Selanjutnya, kita pilih Descriptive Statistik. Nah, kemudian kita pilih Explore. Nah, untuk hasil belajar, kita pindahkan ke sebelah kanan ke Dependent List. Kemudian untuk model pembelajarannya, kita pindahkan ke Factor List.
Setelah itu kita pilih plot. Nah, untuk mengetahui data kita normal atau tidak, kita centang normality plot with test. Nah, juga kalau kita ingin melihat data kita homogen atau tidak, kita pilih untransform. Kemudian kita klik continue dan OK. Nah, ini sudah muncul, kita ditampilkan output statistiknya. Untuk melihat data normal dan homogen, kita bisa scroll ke bawah atau bisa menggunakan panel yang berada di sebelah kiri. Saya pilih test of normality. Nah, untuk tabel test of normality, di sini ada versi Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Dari data ini, kita bisa lihat taraf signifikasinya. Misalnya kita ingin melihat signifikasi dari PBL. Nah, kita bisa lihat dari versi Shapiro-Wilk. Di sini ya, teman-teman. Nah, untuk PBL, taraf signifikasinya 0,085. Kemudian untuk Discovery Learning itu 0,109 dan inquiry terbimbing itu 0,233. Nah, nilai ini lebih dari 0,05, berarti data ketiga model ini berdistribusi normal. Nah, kemudian untuk uji homogenitasnya, kita bisa lihat pada test of homogeneity of variance. Teman-teman bisa lihat pada bagian based on mean. Di sini ya, paling atas. Nilainya adalah 0,470. Nilai ini lebih dari 0,05, berarti datanya homogen. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pengujian hipotesis ANAPA satu jalur. Kita kembali lagi ke data view. Kemudian kita klik analyze. Nah, untuk pengujian hipotesisnya, kita bisa menggunakan compare mean. Kemudian pilih one way ANOVA. Nah, untuk hasil belajar kita pindahkan ke dependent list. Model kita pindahkan ke faktor. Selanjutnya kita pilih option. Nah, untuk menampilkan deskripsinya, kita centang deskripsi. Kemudian, untuk homogeneity of variance-nya juga kita centang. Kemudian klik continue, lalu OK. Kita lihat pada tabel deskripsinya. Yang ini ya teman-teman. Jadi pada tabel deskripsinya, sudah ada data min-nya, kemudian standar deviasinya, standar error, nilai minimum, dan juga maksimumnya. Untuk melihat hipotesisnya, kita bisa cermati pada tabel ANOVA. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah. Ya, yang ini ya, paling bawah. Jadi ada tabel ANOVA. Untuk pengambilan kesimpulan, kita bisa lihat dari F hitungnya, yaitu F hitung lebih besar dari F tabel, atau kita bisa lihat dari nilai signifikasinya yang di sebelah kanan. Nah, untuk nilai signifikasinya yaitu 0,037. Artinya ini lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak, H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar antara ketiga model tersebut. Baik, saya akan melanjutkan pada pengujian ANAVA 2 jalur. Untuk judul ANAVA 2 jalur yang saya buat yaitu pengaruh model pembelajaran Process Oriented Guided Inquiry Learning atau POGIL ditinjau dari efikasi diri terhadap hasil belajar IPAS siswa kelas 5 SD di Gugus 8 Kecamatan Groga
tahun pelajaran 2023-2024. Nah, nanti setiap kelompok dibedakan menjadi dua berdasarkan efikasi diri, yaitu efikasi tinggi dan juga efikasi rendah terhadap hasil belajar IPA. Langsung saja kita ke SPSS-nya, kita klik variabel view-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk yang pertama, ketik di bagian name, yaitu model pembelajaran. Untuk tipenya, kita pilih numerik tetap karena hasil belajar berupa angka. Kemudian desimalnya juga kita buat 0. Nah, pada bagian value model pembelajaran kita klik. 1 untuk model pembelajaran Pogil. Kita klik add. Kemudian untuk 2 model konvensional. Kita klik add. Oke. Untuk measure-nya pada model pembelajaran kita ganti dengan nominal. Kemudian kita ketik kembali efikasi diri. Desimalnya kita buat 0. Bagian value-nya kita klik. 1 yaitu dengan label kita isi tinggi. Add. Kemudian 2 kita isi dengan rendah. Ya, jadi ada efikasi tinggi dan juga rendah. Klik OK. Untuk measure-nya kita ganti dengan nominal. Kemudian kita ketik kembali hasil belajar. Desimalnya tetap 0. Untuk measure-nya kita ganti dengan scale. Lalu kita buka data view-nya. Nah, jadi di sini sudah saya isi untuk model pembelajaran dengan kode 1 dan 2, kemudian efikasi dirinya juga, dan hasil belajar IPA-nya. Saya menggunakan 20 siswa untuk model Pogil, dan 20 siswa untuk model konvensional. Jadi total ada 40 siswa. Nah, pada setiap model dibagi menjadi efikasi diri tinggi dan juga rendah. Masing-masing jumlahnya 10. Adapun prasyarat analisis ANAPA 2 jalur yaitu data harus berdistribusi normal dan homogen. Untuk mengecek data normalitas dan homogenitas, kita klik Analyze. Kemudian pilih Descriptive Statistic. Kemudian kita pilih Explore. Hasil belajar kita masukkan ke dependent list. Kemudian model dan efikasi diri kita masukkan ke faktor list. Setelah itu kita pilih plot. Kita pilih none. Pilih normality plot with test untuk melihat normalitas data. Kemudian kita continue. Lalu klik OK. Ya, teman-teman, jadi sudah muncul untuk output statistiknya. Nah, untuk melihat data kita normal atau tidak, kita bisa klik di samping kiri, Test of Normality pada model pembelajarannya.
Nah, kita lihat pada tabel ini yaitu pada Shapiro-Wilk. Adapun nilai signifikasinya yaitu 0,065 dan 0,168. Jadi nilai signifikasi versi Shapiro-Wilk ini lebih besar dari taraf signifikasi yaitu 0,05, maka data kita berdistribusi normal. Baik teman-teman, kita kembali ke data view. Ya. Untuk menguji hipotesis ANAVA 2 jalur, kita bisa klik Analyze, kemudian pilih General Linear Model, kemudian pilih Univariate. Nah, untuk hasil belajar, kita pindahkan ke Dependent List. Kemudian, untuk model dan efikasi diri, kita masukkan ke faktor. Kemudian kita pilih option. Lalu di bagian display, kita centang deskriptif statistiknya. Kemudian untuk melihat homogeneity testnya, kita juga centang. Untuk mengetahui apakah data kita homogen atau tidak. Kemudian kita pilih continue, lalu OK. Baik teman-teman, ini sudah muncul untuk output statistiknya. Pada Univariate Analysis of Variance, kita bisa lihat tabel uji homogenitasnya di bawah tabel deskriptif statistik. Kita scroll dulu ke bawah. Nah, di sini ya teman-teman. Pada uji homogenitas, kita lihat di bagian based on mean. Nilai signifikasinya yaitu 0,372. Nah, jadi nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data kita sudah homogen. Kemudian selanjutnya, hasil uji ANOVA kita lihat di bagian test of between subject effect. Kita bisa lihat nilai signifikasinya, yaitu pada model pembelajaran ini 0,000, kemudian efikasi dirinya juga 0,000. Nah, kemudian interaksi antara model pembelajaran dengan efikasi diri yaitu 0,010. Nilai signifikasi ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, jadi dapat disimpulkan ada interaksi antara model pembelajaran ditinjau dari efikasi diri terhadap hasil belajar siswa. Sekian penjelasan dari saya terkait uji ANOVA dengan menggunakan program SPSS. Baik, demikianlah tadi penjelasan dari saya terkait pengujian hipotesis ANOVA 1 jalur dan juga 2 jalur menggunakan program SPSS. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan kekurangan, Prof. Mohon bimbingannya selalu. Saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Terima kasih, Prof.